Jangan lupa subscribe, karena satu klik Anda membantu channel ini terus menyebarkan ilmu, cahaya, dan inspirasi kebaikan setiap hari. Di tengah kehidupan modern seperti sekarang, hampir setiap rumah memiliki kamar mandi yang digabung menjadi satu ruangan dengan toilet. Semua aktivitas, mandi, mencuci muka, buang hajat, bahkan berwudu, dilakukan di tempat yang sama. Hal ini sering dianggap sepele. Padahal dalam syariat Islam, ada adab yang sangat halus dan penting untuk dijaga terkait kesucian wudhu dan tempat buang hajat. Sayangnya, banyak umat muslim yang belum memahami hal ini. Mereka berwudhu di dalam toilet seperti biasa, tetapi tanpa sadar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai adab, bahkan bisa mengurangi kesempurnaan ibadah mereka. Berwudhu bukan sekadar membasuh tubuh dengan air. Wudhu adalah ibadah lahir yang menyucikan diri sebagai syarat sahnya sholat. Karena itu, memuliakan wudhu berarti memuliakan ibadah. Namun, bagaimana ketika kita harus berwudhu di ruangan yang sama dengan toilet? Apakah hukumnya tetap sah? Apakah ada batasan tertentu? Apakah doa boleh dibaca? Dan apakah percikan air di lantai toilet dapat membatalkan wudhu? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul, tetapi jarang dibahas secara tuntas. Banyak orang tidak tahu bahwa meskipun hukum berwudu di toilet itu boleh, ada adab-adab khusus yang harus diperhatikan. Ada hal-hal yang tidak boleh diucapkan, ada batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ada etika yang seharusnya dipelihara agar wudu kita tetap sah, bersih, dan bernilai ibadah. Disinilah pentingnya penjelasan mendalam agar kita tidak memandang remeh sesuatu yang sebenarnya sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, kondisi rumah modern membuat sebagian orang tidak punya pilihan lain. Ruangannya kecil, toilet dan kamar mandi menyatu, bahkan wastafel kadang berada di dalam toilet. Maka syariat memberikan kelonggaran. Islam adalah agama yang memudahkan, bukan mempersulit. Selama airnya suci dan tidak terkena najis, wudhu tetap sah. Namun kemudahan ini bukan berarti kita boleh mengabaikan adab dan etika yang telah diajarkan. Karena itu, dalam pembahasan ini kita akan mengulas tuntas hukum berwudu di toilet, lengkap dengan penjelasan para ulama, adab-adab yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus dihindari, dan kesalahan umum yang sering dilakukan tanpa disadari. Penjelasan ini penting agar kita bisa menjaga kesucian, memuliakan ibadah, serta memastikan wudhu kita diterima dan sholat kita tidak ternodai oleh kelalaian kecil yang sejatinya dapat dihindari. Siapkan hati dan pikiran, karena banyak hal yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya, dan mungkin selama ini Anda lakukan tanpa sadar. Penjelasan berikut akan membuka wawasan baru tentang bagaimana cara menjaga wudhu agar tetap sah dan bernilai ibadah, meskipun dilakukan di dalam toilet. 1. Hukum berwudhu di toilet menurut ulama. Pembahasan mengenai hukum berwudu di toilet selalu menjadi topik yang menarik, karena sebagian umat muslim menganggapnya tabu, sedangkan sebagian lain menganggapnya biasa. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan ulama? Mayoritas ulama dari 4 mazhab besar sepakat bahwa hukum berwudu di toilet adalah boleh, selama terpenuhi 2 syarat utama. Airnya suci dan tidak ada najis yang mengenai anggota wudhu. Artinya, tempatnya tidak menentukan haram atau halal, melainkan kondisi air dan kebersihan anggota badan. Para ulama menyatakan bahwa di zaman Nabi, para sahabat sering berwudu di tempat yang berada tidak jauh dari lokasi buang hajat, karena rumah-rumah dulu sangat sederhana, kecil, minim ruang, dan tidak memiliki pembagian kamar mandi seperti zaman sekarang. Maka, tidak ada larangan khusus tentang tempat melakukan wudhu, selama syarat kesucian terpenuhi. Inilah dasar kemudahan syariat yang sangat relevan untuk kondisi rumah modern. Namun, meskipun hukumnya boleh, para ulama tetap mengingatkan bahwa toilet adalah tempat yang makruh untuk melafalkan zikir, doa, atau menyebut nama Allah. Di sini letak pembeda penting. Wudhunya boleh, tetapi adabnya berbeda. Sebagian ulama memakruhkan wudhu di tempat yang banyak najisnya jika masih memungkinkan untuk mencari tempat lain. Mereka menekankan bahwa memuliakan ibadah lebih baik dilakukan di tempat yang suci dan bersih. Di masa modern, toilet umumnya jauh lebih bersih daripada zaman dahulu. Namun tetap saja, tempat buang hajat dipandang sebagai area yang tidak layak dijadikan tempat untuk menyebut nama Allah. Oleh karena itu ada batasan penting.
Niat wudhu dilakukan dalam hati, bukan dengan ucapan, dan doa setelah wudhu harus dibaca setelah keluar dari toilet. Kesimpulannya, hukum berwudhu di toilet adalah boleh, tidak membatalkan wudhu, dan tidak mengurangi kesuciannya. Selama airnya suci, tempat bersih dari najis yang tersebar, dan tata cara serta adabnya diperhatikan. Syariat selalu memberikan kemudahan, tetapi tetap menjaga kehormatan ibadah. Maka, memahami detail hukumnya membantu kita menjaga wudhu tetap sah, suci, dan bernilai ibadah meskipun dilakukan di tempat yang sederhana. 2. Adab berwudhu di toilet yang sering tidak diketahui. Meskipun hukum berwudhu di toilet adalah boleh, banyak orang tidak mengetahui bahwa ada adab-adab penting yang harus dijaga, agar wudhu tetap bernilai ibadah dan tidak terjebak dalam sesuatu yang makruh. Adab ini sangat penting, terutama karena toilet adalah tempat yang dihukumi najis, sedangkan wudhu adalah ibadah pensucian diri. Adab pertama adalah tidak mengucapkan basmalah secara lisan. Dalam kondisi normal, sunnah membaca Bismillah sebelum wudhu, tetapi toilet bukan tempat untuk menyebut nama Allah. Karena itu, niat dan basmalah cukup dilakukan di dalam hati, tanpa suara. Banyak yang masih tidak tahu hal ini, sehingga mereka terbiasa melafalkan doa di dalam toilet. Padahal ini dimakruhkan oleh ulama, karena merendahkan kesucian zikir. Adab kedua adalah menjaga kebersihan lantai. Toilet modern memang lebih bersih, tetapi seringkali masih ada percikan najis di lantai yang tidak terlihat. Saat seseorang berwudu tanpa berhati-hati, air suci bisa tercampur atau memantulkan percikan najis ke tubuh. Jika najis mengenai anggota wudu, maka wudu harus diulang. Inilah mengapa adab kehati-hatian sangat penting. Adab ketiga adalah tidak berlama-lama di dalam toilet tanpa keperluan, termasuk saat berwudu. Toilet bukan tempat yang dimuliakan, maka sebaiknya lakukan wudhu secukupnya. Lebih baik lagi jika ada area kering atau wastafel di luar toilet untuk menyempurnakan wudhu. Adab keempat, hindari menghadap kiblat saat berwudhu di toilet, terutama ketika membasuh wajah. Walau tidak selalu bisa dihindari, jika memungkinkan, sebaiknya menghindari posisi tersebut agar tidak menyerupai adab sholat di tempat najis. Adab kelima adalah memastikan pakaian tidak terkena najis. Seringkali orang mengabaikan percikan air dari lantai atau dinding toilet. Padahal jika pakaian terkena najis dan dibawa untuk sholat, sholat menjadi tidak sah. Dengan memahami adab-adab ini, seseorang tidak hanya menjaga kesempurnaan wudhu, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap ibadah. Berwudu di toilet memang diperbolehkan, tetapi adab dan kehati-hatian tetap harus dipelihara. 3. Kenapa banyak yang salah saat berwudu di toilet? Salah satu alasannya adalah karena kurangnya pemahaman tentang perbedaan antara hukum dan adab dalam syariat. Banyak orang tahu hukumnya boleh, tetapi tidak mengetahui batasan adab yang wajib dijaga. Akhirnya, mereka melakukan wudu dengan cara yang kurang tepat. Kesalahan umum pertama adalah mengucapkan doa dan niat dengan lisan. Mereka lupa bahwa toilet adalah tempat buang hajat, tempat najis, dan tempat yang makruh untuk menyebut nama Allah. Padahal ulama sudah menjelaskan secara tegas bahwa doa wudu tidak boleh dilafalkan di tempat najis. Namun kebiasaan sering lebih kuat daripada ilmu, sehingga banyak yang tetap melakukannya. Kesalahan kedua adalah tidak memperhatikan kebersihan lantai. Toilet sering lebih licin dan basah. Air yang ada bukan selalu suci. Ketika seseorang membasuh tangan atau kaki, air wudu bercampur dengan air di lantai yang bisa jadi najis. Tanpa sadar, najis bisa mengenai anggota tubuh atau pakaian. Kesalahan ketiga adalah melakukan wudu sambil melakukan aktivitas lain, seperti berwudu sambil buang air kecil atau besar. Ini jelas tidak sesuai adab, dan termasuk meremehkan ibadah wudhu. Wudhu harus dilakukan dalam keadaan fokus dan tenang, meskipun dilakukan di toilet. Kesalahan keempat adalah menggunakan tempat buang hajat sebagai sandaran atau tempat menaruh alat wudhu. Ada yang meletakkan gayung di atas kloset, ada yang duduk di kloset sambil berwudhu. Ini menunjukkan kurangnya adab dan pemahaman akan posisi toilet sebagai area yang tidak dimuliakan. Kesalahan kelima adalah tidak memisahkan area basah dan area kering,
sehingga seluruh ruangan terkontaminasi air campuran. Akhirnya, wudhu menjadi kurang sempurna dan sholat pun bisa terpengaruh. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, kita bisa memperbaiki cara berwudhu agar lebih sesuai dengan adab dan syariat. 4. Bahaya percikan najis saat berwudhu di toilet. Bahaya paling besar dan paling banyak tidak disadari adalah percikan najis. Toilet adalah tempat berkumpulnya najis. Meski secara visual tampak bersih, bukan berarti lantai dan dinding benar-benar suci. Percikan kecil yang tidak terlihat dapat membatalkan wudhu tanpa disadari. Jika seseorang berwudhu dan anggota tubuh terkena percikan najis, baik dari air kencing, lantai basah, atau dinding, maka wudhu tidak sah. Air wudhu harus murni dari air suci. Jika tercampur najis, wudhu langsung batal. Ini adalah bahaya besar yang sering dianggap remeh. Masalah berikutnya adalah air yang memantul. Ketika membasuh wajah atau tangan, air bisa jatuh ke lantai lalu memantul kembali. Jika lantai tidak suci, percikan itu kembali membawa najis ke tubuh. Karena itu, adab kehati-hatian sangat diperlukan. Inilah alasan syariat sangat menghormati konsep kesucian dalam ibadah. Wudhu adalah pintu menuju sholat. Jika pintu ini ternoda najis, maka ibadah di belakangnya menjadi pincang. 5. Mengapa lebih utama berwudhu di tempat suci? Syariat selalu memberi kemudahan, tetapi juga menawarkan tingkatan keutamaan. Wudhu di toilet memang sah, tetapi tidak seutama wudhu di tempat suci dan bersih. Mengapa? Karena ibadah adalah bentuk pemuliaan kepada Allah. Semakin suci tempatnya, semakin tinggi nilai ibadah. Tempat yang bersih memberi ketenangan, khusyuk, dan mencegah gangguan najis. Selain itu, seseorang bisa melafalkan basmalah dan doa dengan lisan, sunnah-sunnah wudhu bisa disempurnakan, dan rasa hormat terhadap ibadah lebih tampak. Itulah sebabnya, para ulama menganjurkan menyediakan wastafel atau tempat wudhu khusus di luar toilet jika memungkinkan. Wudhu yang dilakukan di tempat suci juga lebih mudah menjaga anggota tubuh dari najis dan memungkinkan seseorang memperpanjang doa, mengerjakan sunnah, dan menjaga ketenangan hati. Sementara di toilet, adab-adab tersebut tidak bisa dilakukan. Dengan demikian, meskipun syariat membolehkan wudhu di toilet, memuliakan ibadah tetap lebih utama dengan memilih tempat yang suci, nyaman, dan jauh dari najis. 6. Perbedaan antara toilet modern dan toilet kuno dalam hukum wudhu. Memahami perbedaan antara toilet modern dan toilet kuno sangat penting dalam membahas hukum wudhu. Di masa Nabi, toilet berada di luar rumah, jauh dari tempat tinggal, dan hanya berupa tanah kosong atau lubang sederhana tanpa dinding. Para sahabat pergi ke tempat khusus di luar permukiman untuk buang hajat. Karena itu, tempat wudhu mereka umumnya jauh dari lokasi najis. Inilah sebabnya banyak adab dalam kitab fikih tampak ketat. Karena kondisi saat itu memang sangat mudah terkontaminasi najis. Namun toilet modern berbeda jauh. Toilet rumah masa kini dilengkapi keramik, saluran pembuangan tertutup, lantai yang mudah dibersihkan, dan air mengalir yang membuat najis tidak bertebaran seperti zaman dahulu. Inilah alasan para ulama kontemporer lebih longgar dalam memberi hukum berwudhu di toilet modern. Selama ada kebersihan dan perbedaan jelas antara tempat buang hajat dan tempat membasuh anggota wudhu. Namun perbedaan ini bukan berarti seluruh aturan gugur. Meski toilet modern terlihat bersih, ia tetap dihukumi sebagai tempat najis. Kita tetap tidak boleh melafalkan doa, zikir, atau menyebut nama Allah di dalamnya. Di samping itu, sifat toilet sebagai tempat buang hajat membuatnya tidak layak untuk kegiatan ibadah yang bernilai tinggi. Perbedaan mencolok berikutnya adalah toilet modern menawarkan sebagian area yang benar-benar kering. Disinilah seharusnya seseorang melakukan wudhu agar aman dari percikan najis. Banyak rumah kini memiliki wastafel di dalam toilet, tetapi berada jauh dari kloset. Tempat ini lebih aman digunakan untuk wudhu daripada berdiri di dekat kloset. Secara fikih, selama najis tidak menyentuh air wudhu, wudhu tetap sah. Dan toilet modern memungkinkan hal ini terjadi dengan mudah. Namun adab tetap dijaga. Niat di hati, tidak melafalkan doa dalam toilet,
dan menghindari menghadap kiblat selama membasuh wajah jika memungkinkan. Dengan memahami perbedaan toilet masa kini dan masa lalu, kita bisa melihat betapa syariat Islam sangat fleksibel, tetapi tetap memegang prinsip kesucian. Kita juga bisa menghindari sikap berlebihan, baik terlalu mempersulit diri maupun terlalu meremehkan adab di dalam toilet. 7. Niat dan doa ketika berwudu di toilet. Apa yang boleh dan tidak? Ini adalah poin penting yang paling sering disalahpahami. Banyak orang tidak mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan saat berada di toilet. Dalam wudu normal, sunnah membaca basmalah sebelum memulai, kemudian membaca doa setelah selesai. Tetapi ketika wudu dilakukan di toilet, hukum ini berubah karena adab tempat tersebut. Pertama, niat tetap dilakukan, tetapi dilakukan di dalam hati, bukan dilafalkan. Niat tidak pernah wajib dilafalkan dengan suara, baik di toilet maupun di luar toilet. Niat adalah amalan hati, bukan lisan. Maka dimanapun seseorang berwudu, niat di dalam hati sudah cukup untuk memenuhi syarat wudu. Kedua, tidak boleh melafalkan basmalah ketika memulai wudu di toilet. Toilet adalah tempat yang makruh untuk menyebut nama Allah. Para ulama menyepakati larangan ini berdasarkan kehormatan zikir. Karena itu, seseorang boleh berniat membaca basmalah, tetapi hanya dalam hati, tanpa suara, tanpa gerakan bibir. Ketiga, doa setelah wudu harus dibaca setelah keluar toilet. Doa seperti, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh dibaca di dalam toilet. Tempatnya harus dipindah, meski hanya melangkah satu langkah keluar dari pintu. Keempat, sunnah-sunnah wudu seperti mengangkat tangan saat membaca doa, memperbanyak zikir, atau membaca ayat tertentu tidak boleh dilakukan di dalam toilet. Semua itu ditunda hingga berada di luar toilet agar adab tetap terjaga. Kelima, membaca niat dalam hati bukan berarti menghilangkan pahala. Allah mengetahui niat hambanya tanpa perlu dilafalkan dengan suara. Bahkan banyak ulama menyatakan bahwa melafalkan niat dengan suara bukan sunnah Nabi dan tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, wudu di toilet tetap sah dan bernilai ibadah jika niat dilakukan dalam hati, basmalah tidak dilafalkan, dan doa dibaca setelah keluar. 8. Kesalahan umum yang membatalkan atau mengurangi sempurnanya wudu di toilet. Ada banyak kesalahan yang sering dilakukan ketika berwudu di toilet. Kesalahan-kesalahan ini tidak hanya mengurangi kesempurnaan ibadah tetapi bahkan dapat membatalkan wudu tanpa disadari. Berikut kesalahan yang paling sering terjadi. Kesalahan pertama adalah menggunakan air yang tercampur najis, baik dari lantai atau dinding toilet. Banyak orang memahami wudu hanya sebagai prosesi membasuh, tetapi lupa bahwa kesucian air adalah syarat mutlak. Air yang terkena percikan najis dianggap tidak suci lagi. Kesalahan kedua adalah menyentuh benda najis saat berwudu. Misalnya, menyentuh kloset, lantai kotor, atau bagian yang berkontaminasi air najis. Jika tangan kotor lalu digunakan untuk membasuh anggota wudu, maka seluruh proses harus diulang. Kesalahan ketiga adalah memulai wudu sambil duduk di kloset. Selain makruh, ini membuka peluang besar terkena najis. Selain itu, wudu harus dilakukan dalam keadaan berdiri atau duduk dengan posisi wajar, bukan di tempat buang hajat. Kesalahan keempat adalah menghadap arah kiblat saat membasuh wajah. Meskipun tidak membatalkan wudu, ini dianggap kurang sopan terhadap adab ibadah, karena toilet adalah tempat yang tidak dimuliakan. Kesalahan kelima adalah mengabaikan sunnah-sunnah wudu, seperti membasuh anggota tubuh 3 kali, mendahulukan yang kanan, dan tertib. Karena toilet dianggap tempat yang sempit dan tidak nyaman, sebagian orang mempercepat wudu secara berlebihan hingga meninggalkan sunnah yang sebenarnya mudah dilakukan. Kesalahan keenam adalah melakukan wudu sambil berbicara atau bercanda, apalagi sambil bermain ponsel. Hal ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap ibadah, meski secara hukum tidak membatalkan wudu. Dengan memahami kesalahan-kesalahan ini, seseorang dapat menjaga wudu tetap sah, bersih, dan sempurna meskipun dilakukan di tempat yang sederhana seperti toilet. 9. Mengapa syariat membolehkan wudu di toilet? Rahasia di balik kemudahan Islam. Islam adalah agama yang penuh kemudahan, taisir,
dan tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Allah berfirman bahwa Dia tidak menjadikan agama ini sebagai beban. Salah satu contoh nyata dari prinsip ini adalah dibolehkannya wudhu di toilet, meskipun tempat tersebut bukan tempat yang mulia. Alasan utama dibolehkannya wudhu di toilet adalah karena wudhu bergantung pada air, bukan tempat. Selama air suci dan tidak terkena najis, wudhu sah dilakukan di mana saja, termasuk toilet, kamar mandi, bahkan sungai kecil sekalipun. Inilah fleksibilitas syariat yang memudahkan umat dalam berbagai kondisi. Selain itu, syariat memahami bahwa keadaan rumah berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki tempat wudhu khusus. Tidak semua rumah luas. Banyak rumah kecil memiliki satu toilet yang berfungsi sebagai kamar mandi dan tempat mencuci muka. Jika wudhu di toilet dilarang, banyak orang akan kesulitan dalam menjalankan kewajiban sholat. Syariat juga membolehkan wudhu di toilet untuk menghindari kesulitan yang tidak diperlukan. Jika seseorang harus keluar rumah atau mencari tempat lain untuk wudhu setiap kali akan sholat, hal itu bisa memberatkan, terutama bagi lansia, ibu hamil, pekerja, dan masyarakat yang tinggal di ruang sempit. Namun kelonggaran ini tidak berarti wudhu boleh dilakukan tanpa adab. Syariat memberi rambu-rambu agar kebebasan ini tetap dalam batas penghormatan terhadap ibadah. Itulah sebabnya basmalah tidak boleh dilafalkan. Doa dilakukan setelah keluar, dan kebersihan tetap dijaga. Dengan memahami alasan-alasan ini, kita dapat melihat betapa indahnya kemudahan yang diberikan Islam. Tidak kaku, tidak mempersulit, tetapi tetap menjaga kehormatan ibadah. 10. Cara paling aman berwudu di toilet agar tidak terkena najis. Agar wudhu tetap sah dan aman dari najis ketika dilakukan di toilet, ada beberapa langkah yang bisa dijadikan pedoman. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal adab dan kehati-hatian. Pertama, pilih area paling kering di dalam toilet. Jika ada wastafel, gunakan wastafel. Jika lantai dekat kloset basah, hindari area tersebut. Menjaga jarak dari kloset adalah langkah pertama untuk menghindari percikan. Kedua, pastikan lantai benar-benar bersih. Jika ragu, semprot lantai dengan air bersih terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada najis yang menempel. Toilet modern biasanya memiliki saluran pembuangan cepat, sehingga langkah ini mudah dilakukan. Ketiga, jaga posisi. Usahakan tidak menghadap kiblat ketika membasuh wajah. Juga, hindari posisi terlalu dekat dengan kloset. Berdirilah pada posisi yang nyaman dan aman. Keempat, gunakan tekanan air yang lembut. Air yang terlalu kencang dapat memantulkan percikan dari lantai. Lebih baik gunakan aliran sedang agar percikan minim. Kelima, angkat anggota wudhu ke atas saat membasuh. Jangan membungkuk ke arah lantai. Contohnya saat membasuh kaki, angkat kaki ke arah wastafel atau gunakan air dari gayung tanpa membuat genangan yang bisa memantul. Keenam, periksa setelah selesai. Pastikan tidak ada percikan najis yang terlihat, baik pada tubuh maupun pada pakaian. Jika ragu, ulangi bagian wudhu yang terkena, atau ulangi seluruh wudhu untuk memastikan kesucian. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seseorang dapat berwudhu di toilet dengan aman, sah, dan tanpa mengurangi adab ibadah. Setelah memahami berbagai penjelasan tentang hukum berwudu di toilet, adab-adab yang harus dijaga, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, hingga cara paling aman untuk menjaga kesucian, kini kita semakin menyadari bahwa wudu bukan hanya perkara membasuh tubuh. Wudu adalah ibadah yang memiliki kehormatan tinggi, pintu suci menuju sholat, serta menjadi amalan yang akan membersihkan dosa-dosa kecil setiap kali dilakukan. Maka sudah sepatutnya kita menjaganya dengan cermat. Termasuk ketika wudhu itu dilakukan di dalam toilet yang secara asal adalah tempat yang tidak dimuliakan. Syariat memberi kemudahan, kita boleh berwudhu di toilet. Tetapi bukan berarti kita bisa mengabaikan adab. Justru pada kondisi inilah diperlukan pemahaman yang matang agar ibadah tidak tercemar oleh kelalaian. Banyak orang tidak menyadari bahwa percikan najis, lantai yang tidak bersih, membaca doa di tempat yang tidak layak, atau meremehkan sunah-sunah wudhu dapat mengurangi bahkan merusak kesempurnaan ibadah. Semua ini bukan untuk mempersulit, tetapi untuk membantu umat agar kualitas ibadahnya semakin baik.
Adab adalah tanda kemuliaan hati. Orang yang menjaga adab ketika berwudu, meski dilakukan di tempat yang sempit seperti toilet, menunjukkan bahwa ia benar-benar menghormati ibadahnya. Ia peduli pada kesucian, kehormatan nama Allah, dan kesempurnaan wudu sebagai bagian penting dari sholat. Dalam hal ini, perhatian kecil dapat membawa perubahan besar dalam kualitas ibadah seseorang. Karena itu, marilah kita memandang wudu bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai ritual suci. Baik wudu dilakukan di wastafel, di kamar mandi, bahkan di toilet sekalipun. Lakukan dengan penuh kehati-hatian, penuh kesadaran, dan penuh adab. Jangan sampai sholat kita terpenjara oleh wudu yang tidak sempurna. Jangan sampai amal kita berkurang nilainya hanya karena kita meremehkan hal-hal yang tampak kecil, padahal besar nilainya dalam pandangan Allah. Semoga penjelasan panjang ini membuka pintu pemahaman bagi kita semua, memperbaiki cara kita bersuci, dan mengangkat kualitas ibadah kita menuju derajat yang lebih mulia. Semoga setiap tetes air wudhu yang jatuh menjadi saksi akan ketundukan kita kepada Allah, menjadi cahaya di hari kiamat, dan menjadi kesejukan bagi hati kita dalam menjalani hidup.